Baik, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam, dokter. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Bayu Arta Pertama Putra, 3 digit 61051. Di sini saya akan membuka presentasi SP dari SGD kami, yaitu SGD A8, yang mana judul dari SP kami yaitu Urinary Stone Disease. Next. Baik, dokter, di sini adalah anggota-anggota kami dari SGD A8, berjumlah 12 orang, yang tertera seperti di PowerPoint-nya, dokter. Next. Adapun table of content dari student project kami yang berjudul Urinary Stone Disease ini terdiri dari pendahuluan, lalu ada tinjauan pustaka dan diikuti dengan simpulan. Next. Baik, untuk pertama latar belakang dari penyakit urinary stone disease ini yang sebagai tema dari SP kami, yang mana urinary stone disease ini merupakan sebuah penyakit terbentuknya batu atau stone akibat dari proses pengkristalan urin, yang mana dari proses pengkristalan urin di sini terdiri dari yang disebabkan oleh karenanya jumlah urin yang berlebihan dan juga daya larut substansi dari urin tersebut. Dari keseluruhan senyawa-senyawa yang penyebab terbentuknya batu di sini terdapat senyawa kalsium oksalat, asam urat dan juga fosfat serta sistin yang menjadi penyebab terbentuknya batu pada urinary stone disease. Yang mana kalsium oksalat di sini merupakan senyawa terbesar atau terbanyak sebagai penyebab terbentuknya urinary stone disease. Untuk urinary stone disease ini biasanya terjadi pada uretra, buli-buli, uretra dan juga ginjal pada pasien yang mengalami urinary stone disease. Dari urinary stone disease juga di sini terdapat dua proses yang terjadi, yaitu ada suprasaturasi dan juga nukleasi. Untuk suprasaturasi di sini terjadi karena kimia urin yang berkurang yang mengakibatkan kuantitas batunya di sini menjadi besar. Sedangkan pada proses nukleasi di sini senyawa batu yang membentuk inti di sini akan melakukan atau melekat, mengadhesi dan membentuk sebuah batu yang menyebabkan penyakit urinary stone disease. Next. Selanjutnya urinary stone disease ini termasuk dari penyakit ketiga terbanyak urologi setelah kanker prostat dan juga infeksi saluran kemih. Dan juga untuk urinary stone disease ini lebih sering dialami pada usia 30 sampai 50. Jenis kelamin laki-laki lebih banyak mengalami urinary stone disease daripada perempuan. Dan di Indonesia sendiri, di sini penyakit urinary stone disease mencapai angka kejadian sekitar 170.000 kasus per tahunnya. Adapun faktor-faktor pemicu dari penyakit urinary stone disease meliputi iklim, geografis, temperatur, kurang minum, lama duduk, serta diet tinggi protein. Baik, next. Baik, izin melanjutkan ke definisi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputu Kostara Kamelia Darila dengan 3 izin terakhir 202. Di sini urinary stone disease itu merupakan salah satu penyakit urologis yang paling umum di Indonesia. Nah, terdapat dua saluran kemih dibagi atas dua, yaitu bagian atas dan juga bagian bawah, di mana bagian atas itu merupakan ginjal dan ureter, dan bagian bawah itu termasuk kandung kemih dan juga uretra. Di mana di sini urinary stone disease merupakan adanya suatu batu atau gumpalan konkresi yang padat yang berada pada saluran kemih bagian bawah. Jadi penyebab USD ini yang paling berpengaruh yaitu adalah berhubungan dengan status kemih di kandung kemih itu sendiri. Jadi pada jenis kelamin perempuan dan juga laki-laki ini memiliki permasalahan yang berbeda. Pada jenis kelamin laki-laki erat kaitannya dengan pembesaran prostat yang dapat menyebabkan obstruksi kandung kemih sehingga berujung pada resistensi dan status urin. Sedangkan pada perempuan itu terjadi disfungsi dan obstruksi, tapi jarang kaitannya dengan pembentukan urin. Maka dari itu sudah seperti yang disebutkan tadi oleh teman saya Arta, penyakit ini lebih banyak prevalensinya pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Next. Kemudian berdasarkan epidemiologi di sini, di USA prevalensi dari USD itu meningkat selama 15 tahun terakhir. Kemudian prevalensi USD ini juga serupa dengan penyakit diabetes, di mana mempengaruhi 1 dari 11 orang di dunia. Dan pada RS Cipto Mangunkusumo di Indonesia pada tahun 1997 sampai 2002 dia meningkat sekitar 5 kali lipat.
Nah, di mana di sini jenis kelamin perempuan lebih besar daripada jenis kelamin laki-laki. Namun pada penelitian Europe Association of Urology mengatakan prevalensi laki-laki lebih besar daripada perempuan sesuai dengan definisi tadi, yaitu 3:1. Kemudian di sini juga prevalensinya lebih tinggi pada orang yang berkulit hitam. Dia meningkat lebih dari 120%, kemudian meningkat juga pada kebiasaan diet, asupan cairan dan lingkungan hidup yang kurang baik, dan juga pada kondisi-kondisi lainnya sekitar 50% seperti aterosklerosis, hipertensi, CKD, low BMD pada fraktur. Baik, sekian mungkin saya lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Fidelia Dinda Putri dengan NIM terakhir 127. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang etiologinya. Adapun faktor-faktor pencetus untuk terbentuknya penyakit tersebut adalah pertama adalah pH urin yang abnormal dari rendah ke tinggi atau sebaliknya. Adapun peningkatan kadar kristaloid pembentukan batu dalam urin, adanya sumbatan saluran kencing dengan statis urin dan berkurangnya zat-zat pelindung dalam urin. Adapun faktor utama yang dapat mencetus kegiatan tersebut adalah adanya gangguan pada retensi partikel urin dan batu saluran kemih. Selanjutnya bisa di next. Nah, adapun faktor risiko pada penyakit tersebut adalah yaitu adanya riwayat keluarga untuk penderita batu ginjal, adanya obesitas atau menjalani diet tinggi protein, usia rentan di mana usia di umur lebih lansia, dan adanya infeksi saluran kemih, adanya intak pada cairan. Baik, bisa dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Anam dengan 3 digit NIM terakhir 155. Di sini saya akan membahas mengenai patofisiologi dari urinary stone disease, di mana yang pertama itu dimulai dengan proses pembentukan kristal dalam urin jenuh yang menempel pada urotelium. Selanjutnya terjadi proses biologis yang mengikat kristal tersebut ke urotelium yang menyebabkan batu kalsium oksalat berkembang di plak randal yang tersusun dari kristal kalsium fosfat. Selanjutnya batu tersebut tumbuh di urotelium lalu membentuk inti untuk mengendapkan kalsium oksalat. Lalu setelah terjadi batu, nanti inti sisa di mana batu selanjutnya dapat membentuk atau meningkatkan regulasi molekul yang dapat mendukung adesi dari kristal tersebut. Jadi di sini juga ada yang namanya istilah batu menghasilkan batu. Jadi inti batunya nanti yang tersisa itu nanti akan menyebabkan urinary stone disease tersebut. Saya lanjutkan. Baik, akan saya lanjutkan presentasinya. Perkenalkan, nama saya Intan Fridayanti dengan NIK Mahir 229. Jadi di sini ada pun manifestasi klinis dari urinary stone disease. Itu yang pertama adalah nyeri atau pegal pada pinggang. Setelah itu ada hematuria, ada infeksi saluran kencing, ada urin berisi pasir berwarna putih dan berbau, ada demam, dan juga nyeri saat buang air kecil. Baik, bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya ada pun juga manifestasi klinis yang dibagi berdasarkan regio-regionya. Jadi yang pertama itu ada nyeri pada regio
Nyeri pada regio uteropelvic ini nyerinya bersifat ringan sampai berat, dirasakan lokasinya agak dalam pada regio flank, namun tidak menyebar menuju regio urgensi, inguinal, stranguria, dan dysuria. Kedua, di ureter gejala pada pasien ini meliputi nyeri di regio flank juga dan ipsilateral dari bagian bawah abdomen. Nyerinya itu mendadak, berat, menyebar ke testis, dan terdapat juga gejala mual dan muntah. Sementara pada bagian ureter proksimal itu nyerinya akan menyebar menuju area lumbar atau regio flank. Dan ureter bagian medius itu dia nyerinya menyebar ke anterior dan caudal. Pada ureter di bagian distal nyerinya itu menyebar ke inguinal dan testis atau labia mayor. Baik, sekian, bisa dilanjutkan ke presentasi selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Nagus Jagung Abdullah Brianti dengan minggu 45. Di sini diagnosis dari urinary stone disease. Jadi di sini penegakan diagnosisnya ini dapat diawali dengan anamnesis mengenai onset, kualitas, dan juga durasi dari keluhan klasik pasien yaitu kolik renalis yang ditandai dengan adanya nyeri akut yang menjalar di anterior dan inferior abdomen di regio flank, serta ditanyakan riwayat penyakit sebelumnya dan juga riwayat keluarga. Lalu pemeriksaan selanjutnya ialah pemeriksaan fisik, di mana dapat dilakukan untuk mengeksklusi diagnosis lain. Biasanya dijumpai demam yang disertai dengan flank tenderness, serta dapat ditemukan takikardi dan juga pasien yang berkeringat. Selanjutnya pada pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan pemeriksaan urinalisis, di mana dapat dilakukan pada seluruh pasien yang dicurigai mengalami USD untuk menilai mikrohematuria tipikal, lalu pH urin dan juga kandungan kristal di urin sehingga dapat mengetahui komposisi dari batu. Selain itu bisa juga dilakukan kultur urin secara rutin untuk mengidentifikasi adanya bakteri urea yang berkaitan dengan perencanaan. Dapat dilakukan beberapa polos B serta CT kontras. Lalu kemudian radio ukuran dan densitas dari batu dan diagnosis USD karena dapat menilai ukuran lokasi dan juga radiodensitas batu serta anatomi kalix, derajat obstruksi serta menilai fungsi dari ginjal kontralateral. Sekian, bisa dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Eka Dirdana dengan 3 digit NIM terakhir 216. Izin melanjutkan. Jadi selanjutnya itu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini ada 2, yaitu pemeriksaan lab dan pemeriksaan radiologi. Untuk pemeriksaan lab berupa urinalisis dan pemeriksaan darah. Untuk urinalisis sendiri, pemeriksaan dilakukan dengan untuk melihat eritrosit urea, leukosit urea, bakteri urea, nitrit, pH urin, dan kultur dari urin. Di mana pasien-pasien dengan risiko tinggi terjadinya kekambuhan, maka perlu dilakukan analisis spesifik lebih lanjut. Selanjutnya itu pemeriksaan dari darah, itu pemeriksaan CBC, bun, kreatinin, urin asid, pemeriksaan darah ini apabila pasien akan direncanakan atau diintervensi, maka perlu dilakukan pemeriksaan darah berupa ureum, kreatinin, dan uji koagulasi. Selanjutnya dari radiologi berupa pemeriksaan KUB atau kidney ureter bladder, yaitu pemeriksaan fotopolos yang dimana pemeriksaan ini bertujuan untuk dapat membedakan bentuk radiolucent dan radiopax serta sebagai perbandingan untuk follow up. Selanjutnya ada IVP atau intravenous pilografi, yaitu merupakan pemeriksaan sistem urin dari ginjal hingga kandung kemih dengan menyuntikkan zat kontras melalui pembuluh darah vena. Pemeriksaan ini dapat digunakan sebagai pemeriksaan diagnostik apabila CT scan dan kontras
tidak memungkinkan. Selanjutnya USG, perusahaan USG merupakan perusahaan yang awal dilakukan dengan alasan aman, mudah diulangi, dan terjangkau. USG ini juga dapat mengidentifikasikan batu yang berada di kaliks dari ginjal dan pelvis, di mana memiliki sensitivitas 45% dan spesifitas 94%. Selanjutnya CT scan, sonografi, dan MRI. Untuk CT scan dan kontras dilakukan untuk dapat menentukan ukuran dan densitas bentuk dari batu dan dapat mendeteksi batu, asam urat, dan santin. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan ke diagnosis banding urinary stone disease. Sebelumnya perkenalkan, saya Nilu Putuprita Dewi Karunika dengan 3 digit NIM terakhir 246. Yang pertama itu ada Biggen prostate hypertrophy yang biasanya hanya ditemukan pada pria. Untuk penyebabnya belum diketahui secara pasti. Untuk gejalanya pada Biggen prostate hypertrophy itu biasanya sulit untuk memulai berkemih, lalu kadang aliran kemihnya lemah dan kadang-kadang aliran kemihnya terhenti. Lalu yang kedua ada CA prostat yang dimana merupakan kanker prostat karena keganasan terbanyak di antara keganasan sistem urogenital pada pria. Lalu pada CA prostat stadium dini seringkali tidak menimbulkan gejala atau tanda-tanda klinis. Lalu yang ketiga ada batu uretra yang biasanya merupakan batu primer terbentuk di uretra sangat jarang. Lalu keluhannya biasanya tiba-tiba berhenti hingga terjadi retensi urin. Biasanya sebelumnya didahului dengan nyeri pinggang. Lalu yang keempat ada strictura uretra, biasanya merupakan penyempitan lumen pada uretra karena fibrosis pada dindingnya. Lalu bisa disebabkan karena infeksi, trauma pada uretra, dan kelainan bawaan. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, saya Gede Purnomo Sinawa dengan 3 digit NIM akhir 190. Nah, di sini adapun diagnosis banding lanjutnya adalah infeksi saluran kemih atau sinusitis akut. Nah, ini adalah inflamasi pada mukosa buli-buli yang sering disebabkan oleh infeksi dari bakteri. Yaitu pertamanya itu ada E. coli, Enterococcus faetus, dan Streptococcus aureus. Nah, di sini ada reaksi inflamasi yang menyebabkan buli-buli menjadi kemerahan, erythema, edem, atau hipersensitif. Nah, gejala pada infeksi saluran kemih ini jarang disertai oleh kelainan-kelainan seperti mual, muntah, lemah dan pada badan, dan kondisi fisik yang menurun. Dan juga di sini ada pemeriksaan yang dapat dilakukan. Infeksi ini dari urin berwarna keruh ditemui berbau, itu pada urinasis terdapat diuria dan hematuria. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Ninyaman Trisiswari dengan NIM 3 digit terakhir 156. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan dari urinary stone disease. Jadi, yang pertama itu ada medikamentosa, di mana terapi medikamentosa ini dilakukan untuk batu yang berukuran lebih kecil, di mana dengan diameter kurang dari 5 mm, agar batu tersebut dapat keluar tanpa intervensi medis. Dan pada setiap pasien urinary stone disease tersebut wajib juga untuk minum paling sedikit 8 gelas air sehari, di mana untuk mempertahankan keenceran urin. Selanjutnya adalah pengobatan medik selektif dengan pemberian obat-obatan, di mana yang pertama itu adalah obat golongan analgesik bisa diberikan pada pasien untuk meredakan keluhan nyeri dan mengusahakan batu pasien dapat keluar secara mandiri, di mana opioid yang seperti injeksi morfin sulfat yaitu petidin hidroklorida atau obat antiinflamasi non-steroid, contohnya seperti ketorolac, naproxen tersebut dapat diberikan namun tergantung pada intensitas nyeri. Selanjutnya
ESWL atau extracorporeal shockwave lithotripsy, di mana intervensi ini tergolong tindakan non-invasif dan dilakukan tanpa anestesi pada pasien. Intervensi ini memberikan gelombang kejut pada eksternal yang dialirkan melalui tubuh pasien untuk memecahkan batu. Alat ESWL ini dapat memecah batu ginjal, batu ureter proksimal menjadi fragmen-fragmen kecil sehingga dapat dengan mudah dikeluarkan melalui saluran kemih. Selanjutnya adalah endurologi, di mana tindakan endurologi ini merupakan suatu tindakan invasif minimal di mana untuk mengeluarkan batu saluran kemih dengan cara memecahkan batu, setelah itu mengeluarkannya dari saluran kemih dengan menggunakan alat yang dimasukkan langsung ke dalam saluran kemih. Adapun beberapa tindakan endurologi tersebut adalah PNL atau percutaneous nephrolitholapaksi, yang kedua ada lithotripsy, uterotoskopi, ekstrasi dormia. Selanjutnya adalah tindakan operasi, di mana tata laksana batu saluran kemih yang gagal mengeluarkan batu secara spontan dan mandiri akan dilanjutkan dengan tindakan operatif atau operasi. Adapun beberapa jenis tindakan pembedahan yang dibedakan berdasarkan dari lokasi batu tersebut adalah yang pertama ada nephrolithotomy, ureterolithotomy, vesokilotomy, dan uretrolithotomy. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ida Julanti Astuti dengan 3 digit ISBN 116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan, di mana prevalensi urinary stone disease ini mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga diperlukan pencegahan untuk mengurangi tingkat morbiditas dan mortalitasnya. Adapun beberapa diet yang disarankan yaitu yang pertama adalah natrium, di mana natrium yang tinggi ini mengakibatkan hiperkalsiuria yang dapat meningkatkan pembentukan batu kalsium. Adapun rekomendasi asupan natrium harian untuk anak-anak yaitu berusia 1-3 tahun kurang dari 1,5 gram, kemudian usia 4-8 tahun kurang dari 1,9 gram, kemudian usia 9-13 tahun kurang dari 2,2 gram, dan usia 14-18 tahun kurang dari 2,3 gram. Selanjutnya adalah buah dan sayur, di mana dengan mengkonsumsi buah dan sayuran dapat mencegah kristalisasi seperti kalsium, magnesium, fitat, dan juga sitrat. Dengan diet tinggi buah dan sayur ini akan meningkatkan asupan oksalat. Selanjutnya adalah fruktosa, di mana dapat menimbulkan terjadinya hiperkalsiuria, hiperoksaluria, dan juga urin asam. Sehingga disarankan untuk mengkonsumsi fruktosa dan disarankan untuk konsumsi minuman yang dimaniskan dengan gula. Selanjutnya yaitu dengan mengoptimalisasikan pengeluaran urin dan memastikan asupan cairan harian yang memadai, di mana asupan cairan yang disarankan yaitu di atas 2 liter per hari, di mana banyak urin yang dikeluarkan akan mengurangi supersaturasi kalsium oksalat, kalsium fosfat, dan juga asam urat. Selanjutnya yaitu farmakoterapi, di mana farmakoterapi umumnya direkomendasikan pada pasien yang memiliki risiko tinggi kekambuhan. Beberapa obat yang dapat mengurangi urinary stone disease yaitu thiazid atau thiazid seperti diuretik, citrat, dan allopurinol dibandingkan dengan placebo atau kontrol pada pasien dengan hiperkalsiuria. Baik, bisa di next. Baik, selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan mengenai prognosis, di mana prognosis pasien urinary stone disease ini dalam kelangsungan hidupnya ditentukan oleh beberapa hal, seperti faktor kadar kalsium serum, kemudian beban batu ginjal, dan memiliki riwayat kekambuhan. Apabila kadar kalsium serum yang tinggi, kemudian beban batu ginjal yang lebih besar, kemudian memiliki riwayat kekambuhan dapat mempengaruhi prognosisnya menjadi buruk, sehingga diperlukan pemeriksaan laboratorium yang rinci sebagai data klinis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi risiko. Baik, sekian, bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan saya Made Aninda Dipinta dengan 3 digit 5 akhir 1 atau 2. Saya akan menyimpulkan dari belum keluar. Baik, perkenalkan saya Made Aninda Dipinta dengan 3 digit akhir 1 atau 2. Saya akan menyimpulkan dari presentasi SGD kami hari ini. Pertama, dari urinary stone disease sendiri merupakan penyakit saluran kemih akibat terbentuknya batu yang disebabkan oleh proses dari pengkristalan urin.
Terbentuknya batu ini disebabkan oleh beberapa faktor pencetus, di mana ada pH urin yang abnormal, peningkatan kadar kristaloid yang tidak normal, dan lain-lain. Dengan selanjutnya itu gejala yang sering muncul, demam, nyeri, dan yang menjalar dari bagian perut depan hingga sampai kemaluan, hematuria, nyeri saat buang air kecil, dan lain-lain. Untuk penegakan diagnosis sendiri dimulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan dijumpai adanya plank tendersness pada pemeriksaan fisik, lalu pemeriksaan penunjang bisa dengan pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan darah dan pemeriksaan urinalysis. Untuk diagnosis banding sendiri ada benign prostat hipertrofi, ada CA prostat, dan lain-lain. Penata laksana sendiri bertujuan untuk menghilangkan batu, mengurangi obstruksi dengan cara medikamentosa dan pengobatan medik selektif dengan pemberian dari obat-obatan. Selanjutnya ada SWL atau extracorporeal shockwave lithotripsy. Terus ada endourologi hingga tindakan operasi yang bisa diberikan pada pasien USD sendiri. Untuk pencegahannya kita bisa lakukan dengan melakukan diet natrium, buah sayuran dan fruktosa, serta mengoptimisasi dari pengeluaran urin. Baik, sekian dari presentasi dari SGDA 8. Kami ucapkan terima kasih.